kawan-kawannya dan sekaligus pimpin doanya. Bersiap, berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Sebelum kita masuk ke materi yang ini, mungkin saya tanya dulu materi minggu lalu itu sampai mana? Itu tentang sistem pemerintahan negara, Pak. Baik, minggu lalu kita akan membahas sistem pemerintahan ya. Di hari ini kita akan membahas yaitu pembagian kekuasaan. Yang mana pembagian kekuasaan itu ada satu teori yang memang sangat dikenal dalam bidang pembagian kekuasaan, yaitu teori trias politika yang teori ini dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu salah seorang pemikir dari Prancis, yang mana teori ini itu membagi kekuasaan itu menjadi tiga bagian kekuasaan. Yang pertama itu ada yang namanya kekuasaan eksekutif, dan juga ada kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Yang pertama kita akan membahas mengenai eksekutif. Ya, mungkin saya tanya dulu kepada kalian, apa ada yang tahu mengenai eksekutif itu seperti apa? Presiden, Pak, Presiden. Oke, baik, mungkin saya tangkap jawabannya, yaitu presiden, salah satu lembaga negara, yang mana mungkin saya jelaskan ya. Eksekutif itu adalah suatu kekuasaan yang mana memiliki fungsi sebagai pelaksana dari undang-undang sendiri, dan eksekutif itu dipimpin oleh kepala negara. Dalam hal ini bisa berupa presiden, perdana menteri, atau seorang raja. Dalam hal ini eksekutif itu berupa lembaga yang melaksanakan undang-undang, yang memiliki kewenangan. Mereka juga memiliki kewenangan, yaitu kewenangan legislatif dan juga kewenangan legislatif yang diberikan kepada eksekutif. Dalam hal ini seperti eksekutif juga memiliki kewenangan legislatif dan itu diberikan kepada presiden. Presiden dapat mengeluarkan peraturan seperti Perpu ataupun Perpres, dan itu untuk tingkat nasional, dan tingkat daerah seperti ada namanya Pergub. Dalam hal ini gubernur selaku pimpinan eksekutif di suatu daerah juga memiliki kewenangan legislatif, dan juga dia memiliki sebuah kewenangan yudikatif, yang mana presiden selaku pemegang atau pimpinan pemerintahan dalam lembaga eksekutif, dia juga memiliki kewenangan, contohnya seperti pemberian remisi kepada tahanan-tahanan atau narapidana yang ada di lapas. Jadi dari eksekutif sendiri itu ada memiliki fungsi sebagai pelaksana undang-undang dan memiliki kewenangan yang tadi saya sebutkan, kewenangan legislatif dan juga kewenangan yudikatif, dan juga dia juga memiliki beberapa kewenangan seperti kewenangan diplomatik. Kewenangan diplomatik itu maksudnya apa? Negara memberikan sebuah kewenangan kepada eksekutif untuk apa? Untuk melakukan hubungan atau menjalin komunikasi, menjalin kerjasama, menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain melalui apa? Presiden selaku pimpinan negara. Baik, selanjutnya saya akan mungkin membahas mengenai lembaga legislatif. Dan lembaga legislatif sendiri ini adalah lembaga yang memiliki fungsi sebagai sebuah fungsi sebagai penyusun atau pembentuk suatu undang-undang itu sendiri, dan juga dia memiliki kewenangannya dalam hal ini apa? Dia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Untuk legislatif sendiri dia memiliki kewenangan berupa melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif, apakah eksekutif telah melakukan atau melakukan kinerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan telah menjalankan undang-undang yang berlaku. Dan juga dia memiliki kewenangan untuk menyusun anggaran negara. Dalam hal ini untuk Indonesia itu seperti RAPBN, atau yang disebut seperti rancangan anggaran pembangunan belanja negara dalam suatu tahun. Itu disusun dan disahkan oleh legislatif dan juga eksekutif melalui rapat paripurna tadi. Jadi fungsinya apa antara kedua lembaga? Agar terjadi yang namanya itu check and balance, menimbulkan kekuasaan yang berlebihan dari suatu kelembagaan. Jadi ada yang namanya saling
yang satu menjalankan, yang satu mengawasi, dan juga saling mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan di lembaga negara itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang namanya kekuasaan yudikatif, yang mana kekuasaan yudikatif ini adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengontrol lembaga lainnya. Apakah lembaga itu berjalan sesuai dengan undang-undang, atau apabila ada lembaga yang menyimpang dari undang-undang, maka kekuasaan yudikatif dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti lembaga yang menyimpang dari undang-undang tadi. Dalam hal ini ketika lembaga eksekutif ataupun legislatif menyimpang atau melanggar suatu undang-undang, maka lembaga yudikatif ini memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti dengan melalui proses peradilan tadi. Dan juga ditentukan lembaga yudikatif ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai peradilan bagi untuk penegakan hukum itu sendiri. Yang kedua, untuk menyelesaikan perselisihan antara negara dengan warga negara, atau warga negara dengan warga negara, atau dengan suatu organisasi dengan negara itu sendiri. Yang kedua, untuk mengesahkan suatu aturan undang-undang dalam hal ini, dan juga membatalkan suatu aturan undang-undang apabila bertentangan dengan dasar negara. Untuk materi mengenai pembagian kekuasaan itu sendiri sampai di sini dulu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Kalau memang tak ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, mungkin saya simpulkan bahwa pembagian kekuasaan negara dalam satu teori, yaitu teori trias politika, yang mana membagi suatu kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang mana eksekutif memiliki fungsi sebagai pelaksana undang-undang, dan juga legislatif dalam hal ini juga memiliki fungsi sebagai pembentuk atau perancang suatu undang-undang, dan juga yudikatif sebagai pengontrol dari berlangsungnya proses atau berlangsungnya dari kegiatan yang dilaksanakan apakah sesuai dengan undang-undang yang berlaku tadi. Jadi ketiga kekuasaan ini saling berkaitan antara satu sama lain. Kita simpulkan bahwa dengan tujuan agar terjadi pengawasan antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lain agar tercapainya check and balances itu tadi. Mungkin sampai di sini materi pada hari ini mengenai pembagian kekuasaan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa disiapkan sama ketua kelas dan sekalian untuk membacakan memimpin doa. Bersiap, berdoa mulai.